warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajo Hamidah Nur Aini dari kelas 11 IPS 1 ingin mempresentasikan bab 2 tentang permasalahan sosial dalam masyarakat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi dalam bimbingan Ibu Yulini Zaini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Berikut adalah hasil tugas dari saya. A. Permasalahan sosial dalam masyarakat. 1. Pengertian masalah masyarakat. Masalah masyarakat atau masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Yang kedua, teori tentang masalah masyarakat. Teori tentang masalah masyarakat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksi simbolis. Teori fungsional yaitu teori ini mengemukakan bahwa semua bagian di masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori ini, masalah sosial muncul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik etnis, dan konflik gender. Yang ketiga, teori simbolis. Teori simbolis yaitu teori ini mengemukakan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul dalam sebuah situasi tertentu. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab permasalahan sosial. Faktor ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor ekonomi yaitu masalah ekonomi umumnya berupa kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, faktor budaya, misalnya seperti pernikahan usia dini, kawin cerai, kenakalan remaja, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor jenis ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Yang keempat, faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu faktor yang dapat muncul apabila psikologis dalam suatu masyarakat sangat lemah. B. Partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Pertama, partikularisme dan universal. Partikularisme merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Selanjutnya, universalisme. Universalisme atau kesemestaan adalah istilah yang mengacu terhadap kerangka-kerangka kefilsafatan mengenai alam semesta. Hal-hal apa saja yang diterapkan untuk segala macamnya yang ada di alam semesta. Yang kedua, partikularisme dan kepentingan publik. Partikularisme ini memiliki kemungkinan menjadi sumber konflik karena cenderung mementingkan pribadi atau kelompok sendiri daripada kepentingan umum atau publik. Selanjutnya, kepentingan publik. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Kepentingan publik adalah kepentingan yang dominan. Yang C, berbagai jenis permasalahan di ranah publik, yaitu 1. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai meraba atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Yang kedua, bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, subjektif, relatif, kultural, absolut, alamiah, dan struktural. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, angka pengangguran tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat,
bencana alam, dan yang kelima distribusi yang tidak merata. Yang keempat, kebijakan mengatasi kemiskinan. Yang pertama, memperluas lapangan kerja, memberi bantuan dan pendidikan secara gratis. Yang ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. Dan yang keempat, lakukan hal yang inovatif dan kreatif. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.